Om Swastiastu. Selamat datang di acara DLH News, informasi dan edukasi seputar kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, edisi Rabu 15 November 2023. Saya Bauswira melaporkan dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Pemirsa, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 beserta staf menghadiri undangan sebagai narasumber dalam rangka optimalisasi program semesta berencana pengelolaan sampah berbasis sumber yang berlokasi di kantor camat Kubu Tambahan. Selasa 14 November 2023, Kepala Bidang PSLB 3 beserta staf menghadiri undangan sebagai narasumber di kantor camat Kubu Tambahan terkait dalam rangka optimalisasi program semesta berencana pengelolaan sampah berbasis sumber. Pada acara ini dibuka langsung oleh PLT Camat Kubu Tambahan, dan pada kesempatan ini sambutan atau arahan dari Dan Ramil, Wakapolsek Kubu Tambahan, dan yang dihadiri dari Perbekes Kecamatan Buleleng atau yang mewakili dan Forkom Adat. Mewakili Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Kepala Bidang PSLB 3 pada kesempatan ini memaparkan atau menjelaskan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber dan regulasi tentang persampahan, yang dimana mengajak seluruh masyarakat di Kecamatan Kubu Tambahan untuk melakukan pemilihan berbasis sumber di desa masing-masing karena melihat kondisi TPA yang ada di Desa Bengkale sudah overload. Di samping itu, penjelasan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai. Kepala Bidang PSLB 3 juga menjelaskan tentang tata cara mekanisme pengelolaan sampah di sumber TPS atau TPS 3R, TPST sampai di TPA Bengkale dan BSU yang ada di Kabupaten Buleleng yang melakukan kerjasama dengan Bank Sampah Induk Edarling ataupun kepada pedagang pengepul sampah anorganik. Disampaikan pula, berharap kepada Perbekel di Kecamatan Kubu Tambahan agar bisa memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat agar mempunyai kesadaran dan mau mengelola sampahnya di masing-masing desa sendiri dan tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Media Lingkungan dan Kepala Bidang PSLB 3 juga menghimbau kepada masing-masing desa agar mengaktifkan bank sampah dan mengajak sekolah-sekolah agar mau ikut serta dalam pengurangan sampah di desa. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Penyuluh Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng menghadiri undangan menjadi narasumber terkait pengelolaan sampah berbasis sumber yang berlokasi di Aula Kantor Perbekal Desa Mengening, Kecamatan Kubu Tambahan. Selasa 14 November 2023, Penyuluh Lingkungan Hidup menghadiri undangan menjadi narasumber dengan materi pengelolaan sampah berbasis sumber di Aula Kantor Perbekal Desa Mengening, Kecamatan Kubu Tambahan. Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Perbekal yang juga turut dihadiri oleh pihak Ketua BPD, BUMDes, Babin Kamtipnas, jajaran perangkat desa, tim penggerak PKK, perangkat desa dan masyarakat Dusun Tegal dan Sangkar. Dari pihak desa menjelaskan kendala yang dihadapi saat ini di Desa Mengening, yaitu belum optimal dalam pengelolaan sampah di desa, belum memiliki fasilitas pengelolaan sampah seperti TPST atau TPS 3R atau bank sampah unit, dan pihak desa tidak memiliki armada pengangkutan sampah. Untuk sampah yang berasal dari rumah tangga langsung dikelola secara pribadi oleh masing-masing keluarga dan dibuang ke kebun masing-masing. Penyuluh lingkungan sebelumnya memaparkan terkait pengelolaan sampah secara umum, meliputi sumber-sumber sampah, jenis sampah, upaya pengelolaan sampah organik dan anorganik, serta kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng. Dijelaskan juga program-program Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, salah satunya pengolahan sampah anorganik melalui bank sampah. Melalui bank sampah unit atau BSU, sampah diolah menjadi rupiah. Penyuluh memberikan beberapa masukan kepada pihak desa terkait pengelolaan sampah,
Salah satunya agar pihak desa membentuk bank sampah unit atau BSU agar bisa mengelola sampah anorganik di desa dan nantinya dapat bekerja sama dengan bank sampah induk Darling. Pada sesi akhir acara diisi dengan sesi tanya jawab terkait bank sampah. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng menghadiri kegiatan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi dalam pelaksanaan sistem Osaki yang dihadiri oleh tim Osaki dari Jepang dalam pengelolaan sampah di TPS 3R Desa Bakti Sraga, Kecamatan Buleleng. November 2023, Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup menghadiri sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan sistem Osaki dalam pengelolaan sampah di TPS 3R Desa Bakti Sraga yang dihadiri oleh tim Osaki Jepang, DLHK Provinsi Bali, Ketua BPD dan anggota, Ketua LPM dan anggota, Direktur BUMDes dan anggota, Ketua PKK dan anggota, Ketua TPS 3R dan anggota, Bendesa Adat Sebakti Sraga, Babinsa dan Babin Kaptitnas, pendamping desa, bidan desa, dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini dibuka dengan sambutan perbekal Bakti Sraga, sekaligus memaparkan pengelolaan sampah di Desa Bakti Sraga, serta implementasi sistem Osaki dengan target sosialisasinya pada 100 KK. Dilanjutkan dengan sambutan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup, sekaligus memaparkan kondisi existing pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng dan menjelaskan bahwa Desa Bakti Sraga dalam hal ini dijadikan sebagai pilot project sistem Osaki dengan harapan sistem ini kedepannya akan diketok tularkan ke kelurahan atau desa, TPST atau TPS 3R lainnya. Sambutan DLHK Provinsi Bali dalam kesempatan ini menyampaikan upaya dan program yang dilakukan dalam implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup terkait materi pengertian sampah, jenis-jenis sampah, sumber sampah, upaya pengelolaan sampah, dan pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng. Dalam pemaparan ini, disertakan pula pemutaran video kondisi TPA Bengkale. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan oleh pengelola TPS 3R dan tim Osaki Jepang terkait pengelolaan sampah dengan sistem Osaki. Acara dilanjutkan dengan pelatihan dan cek kompos sistem Osaki di TPS 3R Desa Bakti Sraga. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi tim Osaki ada 6 orang datang, baik seniornya maupun salah satu tim dari Dinas Lingkungan Hidup beliau datang ke sini ingin melihat dari apa yang sudah mereka ajarkan saat kami diundang ke sana. Jadi beberapa minggu yang lalu beberapa desa, ada 3 desa sebali diundang ke sana, praktek di sana, belajar di sana, dan kemudian pulang dari sana kami menyimpulkan bahwa sistem Osaki itu ternyata sistem yang menurut hemat kami itu sangat bagus. Jadi yang selama ini kami tidak pernah terbayangkan bahwa ada pemilahan yang khusus yang sifatnya menimbulkan gas metana, bau, yaitu sisa makanan gitu. Nah, itu yang kami dapatkan di sana. Kami dapatkan, kemudian belajar teorinya menjadikan kompos, dan itu yang kami praktekkan di sini. Nah, menurut hemat kami, kalau ini bisa kami implementasikan di wilayah kami, khususnya Bakti Sraga, ini akan sangat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA gitu. Ini akan mereduce dan sangat mengurangi gitu. Dan setelah kami uji coba beberapa KK dulu sebelum kami perluas, tentu dengan memperhatikan sistem dan tata kelolanya. Nah, kami rasakan beberapa minggu belakangan ini penurunan ataupun pengurangan sampah bahan makanan itu sangat cukup signifikan gitu. Nah,
hari ini kami berterima kasih karena teman-teman dari Osaki datang, sekaligus juga memantau dan melihat kami prakteknya di sini, sekaligus juga mengajarkan dan kemudian memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada yang selama ini sudah kita lakukan di sini. Itu barangkali yang secara umum kami bisa sampaikan di hari ini. 大崎町の目的はバリ州全体のゴミの減量化になります。そのためにモデル地域を定めて、一人一人の行動変容、一つの家庭からゴミを減らしましょうという形で指導していってます。 Misi Osaki itu adalah bagaimana kurang sampah masuk TPA di Bali. Jadi itu kuncinya. Jadi karena itu tim Osaki mengajarin gimana caranya milah sampah dari rumah. 大崎町の、最大の、システムの特徴は、ローコストで住民指導っていうところにあります。 Jadi yang paling guna sistem Osaki itu low cost. Jadi yang dari rumah tangga, dari masyarakat yang bergerak. で大崎町は、日本でナンバーワンになった自治体ではありますが、その技術を少しでもバリの皆さんに提供ができればというふうに思っています。 Di kota Osaki itu adalah salah satu kota nomor 1 di Jepang untuk untuk recycle. Itu jadi mereka ada teknisnya, ada caranya. Jadi itu yang pakai untuk Bali. 大崎町の住民の一人一人の行動は、混ぜればゴミ、分ければ資源という合言葉をもとに25年前から今も継続をしています。 Jadi masyarakat Osaki sama pemerintah Osaki itu bekerja keras dari 25 tahun yang lalu. Itu kalau itu mazereba gomi, 混ぜればゴミ、分ければ資源。 itu kalau gabung itu sampah, kalau pisah itu sigen itu apa ya, sumber daur ulang. ダルウラン Sumur daur ulang. ウランで、という目的でやってますから、どうしたらいいかな。また次の質問に。 Jadi itu misi kita itu. Jadi masyarakat Bali juga pikirannya maunya ya seperti gitu. こんなもんでいいですか。 Boleh segitu Oke. aja. Sekian program acara Dela News pada edisi Rabu 15 November 2023. Saya Bagus Wira melaporkan dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Sampai jumpa di edisi Dela News selanjutnya. Om Santi 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 Om.